Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan menonton beberapa video dan kita akan komentari terkait pernyataan-pernyataan politik mengenai Pilpres 2024. Karena kalau kita lihat ada pernyataan yang minor, yang miring, yang negatif terkait pelaksanaan Pilpres atau Pemilu 2024 kali ini. Dan kita akan melihat teman pernyataan yang cukup menggemparkan dari Sekjen PDIP terkait Pemilu 2024 atau Pilpres. Mestinya itu akan terjadi Pilpres 2 putaran. Kenapa kok hanya menjadi 1 putaran? Kita tonton video yang satu ini. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Scrap ini dinormalisasi. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Luar biasa teman apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP bahwa suara Ganjar Mahfud MD di lock di angka 17%. Kenapa Sirekap KPU itu dihentikan pada hari ini teman? Nah ini menurut keterangannya bahwa menurut Pak Sekjen PDIP ada sesuatu yang membuatnya harus di shutdown. Dan Sekjen PDIP ternyata punya data terkait hal itu. Maka semua itu perlu diuji di pengadilan. Kalau terbukti ada pelanggaran yang cukup serius dari KPU, maka bisa jadi Pilpres atau pemilu ini menjadi tidak legitimate. Artinya bisa mungkin terjadi kecurangan yang luar biasa, yang sistemik, dan nanti akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi tentunya. Nah, selain dari Sekjen PDIP, ini ada pernyataan yang juga membuat kita miris teman. Mengapa server atau IP dari KPU ini berada di luar negeri? Nah ini teman diulas oleh Ketua Umum Partai Umat. Kita tonton video yang satu ini. Saya baru saja mendapatkan informasi dan ini membuat saya sangat kaget bahwa tidak hanya Sirekap dan Pemilu 2024 yang hostnya atau servernya itu di cloud Alibaba, tapi juga beberapa sistem berbasis web yang vital lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu yang juga hostnya servernya di Alibaba. Yang pertama sipol.kpu, yang kedua silon.kpu, yang ketiga sikadika.kpu. Kelima sistem berbasis web ini sistem yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Republik Indonesia. Jadi mengapa malah ini KPU seperti membuka pintu yang lebar untuk penjajahan digital. Data-data yang berhubungan dengan identitas, data sensitif, NIK, foto KTP, alamat, dan segala macam diletakkan di dalam server perusahaan swasta asing milik China, namanya Alibaba. Seluruh data kita berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu itu semuanya dalam satu tempat yang bisa diakses oleh pihak asing. Bisa melihat, memonitor, dan juga bisa mengubah. Ini bahasa lainnya adalah kita sedang terjajah secara digital. Semua yang saya omongkan ini hari ini tidak dimiliki oleh Kaisang, oleh Gibran, karena semua disiapkan dengan cara akal-akalan oleh ayahnya. Lu masa ada anak 2 hari pegang kartu anggota, hari ketiga ketua umum? Ini dalam logika wong lumrah hal yang mustahil. Nah, lalu rekayasa Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk memberangkatkan anaknya jadi calon wakil presiden. Emang itu dirubah untuk keberangkatan anak umur 36 tahun yang lainnya? Enggak, itu berangkat hanya untuk anak Jokowi. Betapa jahatnya seorang ayah membunuh masa depan anak-anaknya, membunuh
elan dan etos kegigihan seorang anak yang sedang berjuang membangun eksistensi dirinya. Nah, itu sobat-sobat semuanya pernyataan yang cukup kritis yang disampaikan oleh seorang seniman Butet Kertarajasa mensikapi kejadian-kejadian yang begitu memilukan. Bagaimana mungkin seseorang yang baru 2-3 hari masuk partai politik setelah itu diangkat menjadi ketua umum? Nah, ini kalau tidak Kaisang tidak ada teman ya. Apakah tidak ada kaderisasi dari partai tersebut untuk mengusung seorang ketua umum? Apakah tidak berjenjang? Apakah tidak melalui kaderisasi secara berjenjang? Jadi orang menjadi ketua umum harusnya melalui itu, ada kaderisasi. Karena partai politik itu adalah partai politik yang sifatnya perkaderan. Seperti di PDIP itu ada sekolah perkaderan, dan di partai-partai lain seperti itu. Tetapi ini yang terjadi, 2-3 hari buang KTA, setelah itu menjadi ketua umum. Nah teman, ini juga ada pernyataan yang juga cukup menarik dari warga masyarakat yang mensikapi ada seorang ketua umum partai yang dulu ini getol menyuarakan perubahan dan perbaikan, dan sering menyerang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Misalnya mengenai IKN, kemudian mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, kemudian mengenai food estate dan sebagainya. Itu kritikan yang luar biasa dialamatkan ke pemerintahan Jokowi. Tetapi setelah dia masuk, apa yang terjadi? Dia mendukung Pak Jokowi, bukan mengusung perubahan tetapi mengusung keberlanjutan. Ini menjadi aneh teman, bertolak belakang. Yang awalnya mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi, setelah masuk di pemerintahannya justru mendukung kebijakan Pak Jokowi. Ini menjadi aneh teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Agus Harimurti Yudhoyono, sosok anak muda Ketua Umum Partai Demokrat, 9 tahun lebih menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang saya nilai gagal dalam mewujudkan rasa keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kesenjangan antara si kaya dan si miskin. 9 tahun lebih menjadi oposisi, lalu bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres, kemudian menjadi menteri di pemerintahan Joko Widodo yang awalnya kritis luar biasa dengan gayanya. Beberapa kritik AHY misalkan soal food estate, soal UU Ciptaker, soal kemandekan ekonomi, begitu juga dengan soal utang pemerintahan Joko Widodo yang terus naik. Tapi berubah drastis pada saat menjadi menteri, Jokowi langsung memuja dan memuji. Ini sebuah perubahan sikap yang sangat drastis, yang luar biasa. Dan tentu kader Partai Demokrat ataupun masyarakat umum bisa menilai seperti apa karakter dari Agus Harimurti Yudhoyono yang awalnya dengan gayanya, gaya pidatonya, gayanya meyakinkan, ingin kemudian seolah-olah ingin perubahan dari pemerintahan Joko Widodo karena dia mengkritik. Saya teringat dengan ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dia masuk pemerintahan, itu kritikan-kritikan luar biasa diarahkan pemerintahan Jokowi. Tetapi ketika dia masuk, langsung berbalik arah teman ya. Kalau kemarin menyerang habis-habisan, sekarang berbalik arah mendukung sepenuhnya Pak Jokowi. Ini perubahan sikap yang luar biasa drastis teman dari Agus Harimurti Yudhoyono. Karena apa? Karena jabatan. Dikasih jabatan sebagai Menteri Pertahanan ATR, langsung mendukung seluruhnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi. Dulu katanya dia mengusung perubahan perbaikan, tapi sekarang yang diusung adalah keberlanjutan. Kenapa begitu? Karena jabatan. Jadi ini persis yang disampaikan oleh Bapak tadi, katanya Abraham Lincoln, untuk menguji seseorang, menguji integritasnya, menguji sikapnya, uji dia dengan jabatan. Kalau dia diuji dengan jabatan itu berbelok arah 100%,
berarti dia termasuk orang yang tidak konsisten. Namun demikian, jikalau dia diberikan jabatan tetapi cara berpikirnya, cara pandangnya tetap konsisten, maka dia punya integritas. Kalau ini tidak punya, teman ya, ketika dia di luar pemerintahan dia mengkritik, tetapi kalau sudah dibawa ke pemerintahan dia bertekuk lutut alias dia nurut sama Pak Jokowi. Itu namanya tidak punya integritas, tidak konsisten apa yang disampaikan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.